Halo guys, welcome back to Koko Dongeng Channel, di mana kita akan meringkas serta menceritakan kembali film-film yang lagi hits saat ini. Pada video kali ini, Koko Dongeng akan menceritakan bagaimana kisah seorang imigran yang terjebak di dalam sebuah kontainer. Lalu ia akan berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Kalau kalian memiliki fobia dengan laut lepas dan ruangan yang sangat sempit, Koko Dongeng sarankan untuk skip deh film ini. Ingat loh ya, ini terjebak di tengah lautan, bukan seperti kalian loh yang terjebak di dalam masa lalu. Film ini berjudul Nowhere. Nowhere ini dirilis pada platform streaming Netflix pada tahun 2023 yang disutradai oleh Albert Pinto, di mana film ini bergenre drama survival yang diracik menggunakan perpaduan bumbu misteri dan thriller. Bisa kan kalian membayangkan gimana itu? Nowhere ini mendapatkan nilai yang lumayan loh di IMDb sebesar 6,4 dari 10, serta 62% skor Tomatometer dan 64 audience score pada website Rotten Tomatoes. So I swear to you guys, film ini cukup baik sih untuk kalian tonton. Daripada kalian penasaran, let's start the popcorn party. Kisah ini dibuka dengan narasi yang menceritakan bagaimana Eropa sedang mengalami krisis sumber daya pokok. Sementara itu, sudah 7 bulan lamanya Spanyol menetapkan suatu kebijakan yang diberi nama dengan Not Enough for All. Scene pun berganti, menampilkan seorang pria yang keluar dari sebuah mobil. Pria itu menyuruh semua orang untuk keluar juga dari mobil tersebut. Semua pun sontak keluar, hingga pada akhirnya giliran Nico yang keluar dari mobil tersebut. Tak berserang lama, seorang wanita pun muncul juga dari sana. Wanita ini bernama Mia. Nico dan Mia ini lalu digiring menuju sebuah tumpukan kontainer. Di dalam tumpukan kontainer tersebut, mereka melalui sebuah celah atau gang kecil yang sangat lembab. Di sini pun dia dihadang oleh seekor anjing, dan masih banyak lagi rintangan seperti helikopter dan lain-lainnya. Hingga pada akhirnya, ia sampai ke tempat tujuannya. Ternyata Nico dan Mia itu belum sampai pada tujuannya. Ia pun harus melatih sebuah pos yang dijaga oleh bapak-bapak botak. Bapak-bapak botak itu meminta upeti kepada si Nico dan Mia ini. Nah, karena upetinya kurang, Nico terpaksa memberikan cincin pernikahannya kepada Mia. Di sini Mia sangat menolak sih sebenarnya. Nah, dengan menyerahkan cincin itu, mereka pun berhasil melewati pos penjagaan tersebut. Sesampai Nico dan Mia di dalam sebuah kontainer, ternyata sudah banyak imigran Grab lainnya yang menunggu sedari awal. Selain Nico dan Mia, ada juga pasangan bersama anaknya, ada juga yang sedang sendirian. Kita terasi. Di sini Mia hanya bisa terduduk lemas sembari mengelus perutnya sedang mengandung. Melihat itu, Nico dengan tabahnya memberikan semangat kepada Mia, meyakinkan kalau semua ini akan baik-baik saja ke depannya. Tak terasa ternyata Mia tertidur di pundak Nico. Mereka dibangunkan dengan suara bor dan cahaya melewati celah-celah bor tersebut. Lalu dikejutkan juga dengan gedoran yang gak jelas dari mana asal-usulnya. Tapi kayaknya sih itu dari pintu kontainer itu ya. Nico pun mulai bergegas menghampiri pintu kontainer tersebut. Tiba-tiba, lalu penjaga pos memerintahkan anak buahnya untuk memisahkan kerumunan imigran itu menjadi dua kelompok. Nico pun dipukul lalu dijatuhkan. Disinilah momen-momen pertama Nico dan Mia berpisah. Mia tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa mengintip Nico melalui celah yang ada di dalam kontainer. Mia pun langsung mengambil HP-nya dan tanpa basa-basi menelpon si Nico. Nico ini berhasil meyakinkan Mia kalau kontainernya itu berada di belakang kontainer si Mia. Nah, di sini Mia pun kepo dan kembali mengintip. Yang didapati di sana hanyalah tragedi-tragedi selama krisis ini berlangsung. Ternyata mereka sudah sampai di perbatasan pelabuhan yang sedang dijaga ketat oleh tentara pemerintahan. Pero no sabes de qué me lo llevas. Pero hace falta. Apenas llevo cargamento. Ah, tranquilo, yo luego te... Mungkin ini SOP dari tentara itu, kontainer pun dicek. Dirasa ada yang aneh, tentara itu menyuruh anak buahnya untuk berdiri di ujung
kontainer dan menembakkan peluru. Dale. Tentara itu merayu orang-orang yang ada di dalam kontainer. Tak satu pun orang keluar dari persembunyian itu. Mia mungkin sudah merasa gak enak, jadinya ia naik ke atas box untuk bersembunyi. Lalu, tanpa rasa kasihan sedikit pun, para tentara menembakkan semua pistolnya. 41. Mia yang berada di atas box hanya bisa menangis terseduh-seduh. Mia merasa sangat syok berada di posisi tersebut. Mia mengambil HP-nya yang disembunyikannya, lalu mencoba memperingatkan Nico untuk bersembunyi agar tidak terbunuh juga. Scene pun berganti. Mia hanya duduk lemas di ujung kontainer. Getaran demi getaran dirasakan Mia loh guys. Mia panik dan mengintip. Ternyata Mia mencoba lagi untuk menghubungi Nico, tapi teleponnya tidak tersambung. Mia hanya bisa mengirimkan voice memo untuk menanyakan bagaimana kabar Nico. Sembari menunggu balasan Nico, Mia melihat ada tas yang tertinggal di dalam kontainer. Di dalam tas hanya ada peralatan seperti bor, air, HP, dan light stick. Mia dibangunkan oleh goncangan hebat yang ada di dalam kontainernya. Ternyata tubuh Mia bergoncang hebat di tengah kapal dan meminta pertolongan. Mia terbentur ke kanan, terbentur ke kiri. Mia pun meminta pertolongan, tapi tidak ada yang menolongnya. Untuk menyelamatkan diri, Mia berpegangan pada tali yang tergantung. Dengan sekuat tenaga, Mia memegangi tali tersebut. Gulungan air laut pun sangat dahsyat datang. Mia seketika terbang dan kepalanya terbentur hebat di dinding kontainer. Kayaknya si Mia ini pingsan deh guys. Bangun-bangun pakaiannya pun sudah basah. Kepalanya Mia sudah berlumuran darah. Kontainer sudah dipenuhi dengan air. Merasa ada yang aneh, Mia pun meriksa keadaan kontainer. Betapa terkejutnya Mia, yang ia lihat hanyalah biru lautan. Melihat keadaan kontainer yang penuh lubang, si Mia ini mencoba untuk mencari barang yang dapat berguna untuk menutupi lubang tersebut. Nah, di tengah-tengah pencariannya, ia melihat sebuah buku diary. Ternyata diary ini misi kenangan Mia yang sedang bersama suaminya. Tanpa diduga, terdengar suara teriakan dari orang-orang di kontainer lainnya yang sudah mulai tenggelam. Saat Mia intip, ternyata kontainer itu merupakan kontainer yang ditumpangi oleh Nico. Namun naas saja, kontainer itu perlahan menghilang seperti ditelan oleh lautan. Scene pun berganti malam. Ini malam pertama Mia terombang-ambing di tengah lautan sendirian. Merasa sangat frustasi, Mia pun berniat untuk melakukan bunuh diri dengan pisau yang ditemuinya. Merasa ada yang aneh, Mia pun terbangun dari tidurnya. Dengan refleks yang sangat bagus, Mia pun langsung loncat dari tempat tidurnya. Ternyata benar. Box yang tergantung di atas itu pun jatuh hampir menimpanya. Seketika air pun meninggi. Mia pun tenggelam dan berteriak sangat kencang. Ternyata itu hanyalah mimpinya. Takut menjadi kenyataan, Mia segera menurunkan dan membuka box yang tergantung itu. Mia saat itu banyak akal. Mia menggunakan karet Tupperware itu untuk menutup celah yang berpotensi dimasuki oleh air laut. Saat lagi tengah asik-asiknya, tiba-tiba saja Mia, mi amor. Sí. Nah, mendengarkan kabar Nico, Mia pun juga berusaha memberitahu kalau ia hanyut di lautan dan nggak tahu sampai kapan akan bertahan di sana. Nico pun berusaha menenangkan Mia dan berjanji akan menyelamatkannya. Scene tiba-tiba berganti, menampilkan Mia yang tengah berteriak. Suaranya pun menyamai suara petir. Di tengah serangan ombak yang ganas, petir yang menyambar, karena kontraksi yang begitu hebatnya, Mia pun terpaksa melahirkan di dalam kontainer. Berpegangan di antara dua tali, Mia pun melakukan proses persalinan seadanya itu. Mia berusaha sekuat tenaga untuk mendorong anaknya keluar dari perutnya. Melalui perjuangan yang begitu hebatnya, anak pun berhasil dilahirkan. Keesokan harinya, hari menunjukkan hari ketiga. Mia melakukan rutinitasnya yang diawali dengan mengganti popok anaknya yang hanya dibalut dengan kain sisa-sisa jaket.
Mia juga tidak lupa untuk makan, walau makanan itu berasal dari sisa-sisa makanan yang telah diiritnya. Di saat yang sama, Mia teringat kalau ia punya bor. Dengan idenya, Mia berusaha untuk membuat sebuah pintu yang menuju ke atas kontainer. Ia melubangi perlahan kontainer dengan sebuah bor. Tetapi, usahanya itu dihentikan oleh suara tangisan anaknya. Keesokan harinya, Mia pun melanjutkan kegiatan mengebornya. Saat hampir selesai, bornya ternyata mati. Kayaknya baterainya sudah habis sampai-sampai membuat Mia sangat kesal lalu melemparkan bor itu ke bawah. Mia pun kembali terpikirkan sebuah ide. Pisau lipatnya itu ternyata memiliki mata yang berupa gergaji kecil. Tapi ini kayaknya merupakan ide yang buruk. Ini terasa lebih melelahkan ketimbang ia menggunakan sebuah bor. Scene pun berganti menjadi latar malam. Mia pun terbangun dari tidurnya karena kelaparan. Nah, di sini Mia tidak menemukan suatu pun makanan. Mia hanya melihat ari-ari anaknya dan terpaksa ia makan. Ini dilakukannya hanya untuk bertahan hidup dengan sangat terpaksa. Hari menunjukkan hari ke-6. Tak terasa sudah 6 hari Mia terombang-ambing di lautan. Mia pada hari itu melanjutkan kegiatannya untuk menggergaji. Tanpa disadari, gergaji itu pun patah. Cadangan airnya habis, air di dalam kontainer mulai meninggi. Mia pun sangat kelelahan pada saat itu. Diiringi dengan pikiran Mia yang sudah mulai kalut, Mia pun akhirnya terlelap. Dari dalam kegelapan, muncul anak kecil yang bernama Uma. Rupanya, anak ini merupakan anak pertama dari pasangan Nico dan Mia. Di sini Mia pun mengungkapkan penyesalannya karena telah membiarkan Uma tertangkap. Tiba-tiba sosok pun berganti. Yang datang adalah sosok Nico yang menyemangati Mia dan memberitahu bahwa ini semua bukan terjadi karena kesalahan Mia. Ternyata hanya sedang berhalusinasi. Mungkin ini diakibatkan oleh kelelahannya saat menggergaji dan belum makan seharian. Tak kehabisan akal, Mia memanfaatkan tali pengikat box yang digantungkannya di sela-celah untuk menariknya, berharap celah itu dapat terbuka dengan lebar. Setelah melalui perjuangan yang panjang, bersama tawa bayinya, Mia berhasil keluar dari kontainer tersebut. Nah, hal pertama yang dilakukan Mia adalah membuang kotoran anaknya ke laut. Entah ini keajaiban atau bukan, ajaibnya kotoran itu dikerumuni oleh ikan-ikan. Tiba-tiba, dengan harapan yang tinggi, Mia lompat ke bawah kontainer untuk mengambil sebuah cermin yang digunakannya untuk mengirimkan kode SOS. Karena tergesa-gesa takut kehilangan momen, kaki Mia pun terbuka disebabkan oleh pintu atas kontainer yang sangat tajam itu. Karena lukanya mulai parah, ia mencoba menyiramkan lukanya itu dengan alkohol dan menjaritnya dengan kail seadanya. Karena melihat banyaknya kabel headset, Mia pun menyulang kabel tersebut menjadi sebuah jaringan kecil. Tak terasa pagi pun sudah tiba. Mia kembali menaik ke atas kontainer dan mulai menangkap ikan tersebut dengan umpan kotoran anaknya. Ikan pun mulai menghampiri perlahan-lahan. Ikan pertama tangkapan Mia ini disantapnya langsung secara mentah-mentah. Mia terpaksa melakukan ini karena untuk keberlangsungan hidupnya dan memberikan kebutuhan nasi kepada anaknya. Hari masih sama seperti sebelumnya. Kegiatan Mia hanya menangkap ikan, memakan ikan mentah, memberi ASI anaknya, membuang air berlebihan, dan begitu terus setelahnya. Tapi bukan tanpa usaha, Mia pun kembali berinisiatif untuk menyebarkan tulisan SOS melalui kotak-kotak Tupperware yang ditunggunya sebelumnya. Air pun perlahan mendekati limitnya. Dengan membopong anaknya, Mia pun perlahan naik ke atas kontainer. Tiba-tiba saja, nada dering HP-nya berbunyi. Ternyata yang menelpon adalah Nico. Nico bukannya memberi kabar baik, malah memberikan kabar buruk kepada Mia. Ternyata ia telah tertangkap oleh tentara rezim dan kakinya tertembak. Di sela obrolan yang mengharukan itu, Mia memberi kabar bahwa anaknya telah lahir. Mia pun bersumpah akan terus berusaha dan keluar dari situasi itu. Di akhir perbincangan, Nico memberi salam kepada anaknya dan menitipkan pesan untuk selalu menjaga ibunya. Tak terasa Mia sudah 26 hari berada di dalam sebuah kontainer.
air pun sudah berada di atas batas limit. Mia memutuskan untuk membuat sebuah rakit. Itu dilakukannya untuk berjaga-jaga apabila air tersebut tidak kuat untuk ditampung oleh kontainer. Rakitnya itu terbuat dari sisa-sisa peralatan yang ada dalam kontainer. Setelah diuji coba, rakitnya pun ternyata bisa mengambang. Ukuran rakit itu sangat kecil dan hanya bisa menampung anaknya. Hal baik pun seketika menghampiri Mia dan anaknya itu. Saat tengah asik membangun sebuah rakit, terlihat ada banyak burung camar yang mendekatinya. Masih di hari yang sama, pada malam harinya itu, kontainer pun mulai tenggelam loh guys. Nah, saat berada di atas kontainer seperti ada yang kelupaan yang berada di benak Mia. Ternyata sneaker yang diberikan oleh Nico tertinggal di bawah dan memaksa Mia untuk turun ke dalam kontainer. Namun, hal buruk pun menimpa Mia. Saat kembali ke atas permukaan, anaknya pun menghilang dan suasana menjadi hening. Nah, pada saat itu juga muncul sebuah sosok. Pos itu pun menyemburkan airnya ke atas dan mengenai si anaknya tersebut. Anaknya tersebut pun menangis dan itu pun menjadi pesan bahwa ia berada di dekatnya si Mia. Mia pun bergegas berenang mendekati anaknya tersebut. Keesokan harinya, Mia tampak sangat kelelahan. Ia hanya bisa berpegangan pada sebuah rakit kecil. Usaha terakhir yang hanya bisa Mia lakukan adalah membuang ikan hasil tangkapannya dan berharap suatu keajaiban datang. Benar saja, keajaiban itu pun datang. Kerumunan burung itu menarik perhatian sebuah nelayan yang sedang menangkap ikan. Nelayan itu pun mendekati kerumunan itu dan mendapati sebuah rakit. Rakit itu pun diangkatnya. Sungguh terkejut nelayan itu ketika membuka isi rakit itu ternyata adalah bayi. Tapi anehnya Mia tidak terlihat di sana. Hingga pada akhirnya, nelayan itu menemui bahwa ada tali yang masih mengarah ke lautan. Nah, tali itu segera ditariknya dan didapati bahwa Mia sudah tenggelam di lautan. Nelayan itu segera memberikan pertolongan pertama dengan melakukan CPR. Airnya itu pun bisa keluar dari mulutnya dan keadaan Mia ternyata baik-baik saja. Nah, inilah akhir dari perjalanan Mia dan Mia berhasil selamat dari kejadian yang mengerikan itu. Mia pun bersama nelayan tersebut yang ditemani oleh anaknya menangis haru dan bisa keluar dari kejadian yang mengerikan itu. Sungguh mengerikan ya pengalaman Mia itu. Ia harus terpaksa dipisahkan oleh suaminya, berada di tengah kontainer. Kontainernya itu terombang-ambing di lautan, berjuang sangat keras, sembari ia melindungi anaknya dan dirinya sendiri. Ya begitu deh kisah yang dialami Mia. Semoga kalian terhibur ya dengan storyline yang Koko Dongeng bawakan pada video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Oh ya, tulis di kolom komentar kalau ada film yang ingin Koko Dongeng bawakan di video selanjutnya. It's me Koko Dongeng. See you in another popcorn party. Bye bye.